حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman kana minal musyrikin amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku yang Bapak cintai, anak-anakku kelas 10 ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan yang sempurna ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat atas salam mari kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan kondisi terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, amin ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan di pagi hari ini kita tetap semangat insyaallah ya. Baik, Bapak mohon izin sampaikan materi pada pagi hari ini. Sebentar Bapak share screen dulu. Bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan selanjutnya. Ini mengenai peta konsep ya. Peta konsepnya sini terkait terkait Al-Quran dan Wahyu Allah ada 3 ya, yaitu pertama memahami pengertian, kemudian menjelaskan atau menyebutkan nama-nama Al-Quran, kemudian kita akan teladani tentang perilaku Qur'ani. Baik, sebentar. Selanjutnya kita masuk slide selanjutnya, yaitu mengenai KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini insyaallah, yaitu menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Kemudian tujuan pembelajarannya mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini ya kita bisa mengetahui mengenai ya pengertian Al-Quran menurut para ulama. Kemudian menjelaskan nama-nama Al-Quran. Selanjutnya menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Oke, sebelum ke pembelajaran ya, ada poin-poin pertanyaan mengenai ya, kalau ini sebelah ada yang bilang pretest ya. Pretest ini seperti pertanyaan sebelum ke pembelajaran. Yang pertama, tahukah apa itu Al-Quran? Kemudian berapa juskah kita sudah hafal Al-Quran? Dan sudahkah kita mengamalkan isi Al-Quran? Ya. Ada yang tahu sebelumnya ada yang apa itu Al-Quran? Mungkin ada yang pernah membaca? Boleh saya menjelaskan, Pak? Silakan, boleh Rudian. Baik, yang pertama, tahukah apa itu Al-Quran? Saya menjawab,
Al-Quran adalah suatu kitab yang berisi tentang kumpulan wahyu-wahyu Allah, Betul. yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril berupa lembaran-lembaran suhuf, kemudian disatu padukan menjadi satu kitab yang dinamakan Al-Quran. Dan kemudian di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa kutipan-kutipan kitab-kitab dari kitab para nabi terdahulu sebagai tujuan agar bisa dijadikan pelajaran untuk manusia zaman akhir ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Okay. Alhamdulillah bagus ya mengenai pendapatnya tentang Al-Quran. Mungkin ada lagi yang lain? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin berapa juz yang sudah kita hafalkan? Ya, ini setiap orang mungkin berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sudah selesai dari lebih dari 1 juz. Ini ada? Siapa? Putra atau siapa sini? Atau yang lain, Leoni? Putri. Putri. Ya belum. Baik, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran ya. Ini sebagai evaluasi bagi kita, introspeksi bagi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya menghafalkan Al-Quran. Baik. Yang ketiga, kita mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana? Nah, baik. Mungkin ada yang lain selain Rudian? Ya. Kalau tidak ada, gak apa-apa. Nanti sebenarnya ada poinnya mengenai mengamalkan isi Al-Quran ya. Selanjutnya, mungkin mohon komentar atau pertanyaan ya. Ya, mengenai bagaimana interaksi saya dengan Al-Quran ya. Nah, nanti mungkin kalau kamu sudah memasuki usia sudah Quran yang semestinya kita baca dan wajib bahkan dan kita amalkan di kondisi dunia saat ini mungkin menurun ya Pak, kalau menurut saya di sekitar ada penurunan saya, ya. Karena kalau menurut saya sih kurang lebih mencintai Al-Quran atau mendalami apa isi atau manfaat yang kita baca. Nah, dari situ jadinya orang-orang tidak ada rasa peka ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang Al-Quran. Udah disibukkan dengan dunia berarti ya? Nah, saya juga pernah lihat dari teman-teman saya lihat dari teman-teman saya yang kurang atau yang saya lihat kurang lebih berinteraksi lagi dengan Al-Quran, itu tergantung dari lingkungan atau lingkungan teman-temannya gitu Pak. Jadi ada faktor eksternal ya mengaruhi seorang berkurang interaksi dengan Al-Quran. Mungkin kalau lebihnya gitu Bapak simpulkan yang apa sampaikan Leoni ya. Oke. Mungkin boleh menambah lagi, boleh silakan. Atau yang lain boleh. Silakan Leoni kalau mau melanjutkan, nggak apa-apa. Lagi ya. Kalau menurut saya sih gitu Pak. Betul, kayaknya betul. Ya, jadi terkait kondisi saat ini apalagi ya sudah akhir zaman, ya interaksi kita khususnya orang-orang masyarakat umum ya dengan kondisi mungkin apalagi serba kesulitan, mungkin ada di antara kita ya, di masyarakat yang dia disibukkan dengan dunia ya, jaraan ya, baik secara bahasa ataupun etimologi. Bapak hanya mengambil beberapa saja di sini menurut Lihyani yang wafat tahun 215 Hijriah ya, dan segolongan ulama lainnya, bahwa pengertian Al-Quran secara bahasa ya, secara lughah dia diambil dari bentuk masdar
dari kata kerja fi'il, dari qara'a. Ya, qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya. Artinya apa? Artinya adalah membaca ya. Ini yang lebih umum ini ya, Qur'anan. Atau dari kata makru'un, artinya yang dibaca. Ya, maf'ul, makru, ya, maf'ulun, makru'un, wazannya maf'ul. Ini secara bahasa ya. Jadi secara bahasa ya, Al-Quran itu menurut Lihyani artinya ya, yang dibaca atau bacaan. Kalau secara masdarnya Quran itu artinya bacaan. Selanjutnya tadi secara bahasa atau etimologi. Sekarang itu secara terminologi. Secara terminologi menurut Muhammad Khairi Bek, ya, ini agak sedikit panjang ya. Kata beliau bahwa Al-Quran itu secara istilah itu adalah Al-Quran huwa lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadzakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma dafataini al-mabdu bi suratil Fatihati wal makhtum bi suratin Nas. Ada yang tahu artinya apa? Sebelum Bapak klik nih. Secara umum apa Al-Quran itu? Ada yang ahli bahasa Arab sini? Tidak ada. Ya, Al-Quran adalah lafaz berbahasa Arab al-munazzalu yang diturunkan ala Muhammadin kepada siapa? Kepada Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Litadabburi, untuk ditadabburi atau difahami, walitadzakkuri, untuk tadakkur, zikr sama, untuk diingat, al-manqulu mutawatiran, yang diucapkan secara mutawatir, wa huwa ma dabbataini, yang ditulis ya dalam mushaf, al-mabdu bi suratil Fatihah. Apa artinya al-mabdu bi suratil Fatihah? Bada yabda'u, mabdu artinya yang dimulai ya, yang dibuka bisa. Bi suratil Fatihah, dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wal makhtum bi suratin Nas. Apa al-makhtum? Dan ikhtitam. Makhtum itu ikhtitam. Makhtum itu artinya diakhiri ya, atau ditutup bisa dengan surat An-Nas. An-Nas. Kurang lebih seperti ini, pengertiannya agak cukup panjang. Ini artinya ya, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami, ya, tadabbur tadi ya, dan diingat, yang disampaikan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Ini sekilas simpelnya Al-Quran itu kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin. Ya. Apa artinya? Al-Quran adalah firman Allah atau perkataan Allah. Al-munazzalu. Tadi apa al-munazzalu? Yang diturunkan. Yang diturunkan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Nah, sampai situ sudah cukup pengertian Al-Quran sebenarnya ya. Bagaimanakah perilaku orang yang selalu berpegang teguh Al-Quran? Apakah dia ya baik atau sebaliknya buruk atau yang lainnya? Silakan ya. Mungkin Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk berikut room ya. Baru nanti presentasi sedikit dari perwakilan saja. Sebentar Bapak berikut room dulu. Berikut roomnya belum muncul, sebentar. Nah, breakout room. Tanya? Bicara tidak ada kata dustanya, Pak. Aha. Enggak kayak ijab janji gitu. Berbicara jujur ya, tidak ada dustanya. Tuh. Siapa lagi mungkin selain itu orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran? Putra mau menambahkan? Biasanya dia kalau begitu taat sama orang tua sih, Pak. Ya, betul. Kayak nurut gitu sama orang tua, berbakti. Ya, kalau orang yang sudah berpegang teguh dengan Al-Quran, dia mengerti bagaimana
harus birrul walidain. Arya, terima kasih yang baru bergabung juga. Ya, sama-sama, sudah Pak. bergabung luar biasa. Mudah-mudahan jadi catatan amal kita semuanya termasuk Arya. Amin. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.